Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfian Jayadi, S.Kep Nurse M Imun. Saya merupakan dosen di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, program studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah perawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Mata kuliah keperawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria memiliki 4 SKS, diantaranya terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Di sini kami adalah tim mengampu mata kuliah ini, yaitu tim saya pertama adalah Nurse Okto Zulkarnain M Imun, Alfian Jayadi S.Kep Nurse M Imun, dan Denis Farida S.Kep Nurse MTR Kep. Deskripsi mata kuliah perawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang asuhan keperawatan pada klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Fokus pembelajarannya adalah pada penerapan proses perawatan yang holistik dan sistematis, mulai dari pengkajian hingga evaluasi dengan mengintegrasikan ilmu biomedik, patofisiologi, farmakologi, nutrisi, keterampilan klinis yang relevan, serta penerapan prinsip evidence-based, kemudian praktis untuk memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berkualitas. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran program studi yang harus mahasiswa tempuh adalah mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang keempat, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan. Metode dalam perkuliahan ini yaitu menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment, di mana pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan yang mencangkup bagaimana materi disampaikan, bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung, dan bagaimana hasil pembelajaran dinilai. Dalam mata kuliah ini juga, penilaian dalam mata kuliah perawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria, yaitu terdiri dari aktivitas partisipasif, mulai dari tugas 30%, kemudian partisipasifnya atau kehadiran 10%, dan juga ditambah dengan ujian tengah semester dan UAS masing-masing 30%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah perawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria dengan materi perkuliahan
Memahami dua wajah gangguan imunologi, yaitu imunodefisiensi yang terdiri dari HIV/AIDS dan autoimun dalam penyakit RA dan SLE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, karena ini siang, kita mau jajan, ya. Ya, ini kita akan lanjut mata kuliah seperti biasa, perawatan dewasa sistem endokrin, ya, kemudian imunologi, pencernaan, pertanian, dan reproduksi pria. Sebelum itu, biar kita khusyuk, ya, belajar. Dalam gambar ini kita berdoa menurut keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh Robert. Silakan Robert. Ya, terima kasih sudah Robert. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan imunologi. Ada dua, yaitu dari segi imunodefisiensinya yang kita bahas nanti penyakit HIV/AIDS. Ada yang tidak pernah kendali, ya, kita lupa HIV/AIDS. Ini hanya penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, tapi bisa dicegah. Pencegahannya ini agak sulit sekali. Kemudian ada autoimunitas. Autoimunitas ini berarti ada penyakit RA, bukan RA kecil, ya. Ini rheumatoid arthritis. Kemudian ada SLE. Nah, jadi SLE yang tahu? Nah, yang besar suaranya apa? Gimana? Apa? Systemic lupus erythematosus. Ya, sistemik lupus Erythematosus. Oke. Dalam mata kuliah ini nanti yang kita akan bisa pelajari, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mereview konsep kunci dari peran imunitas seluler maupun humoral. Kemudian menganalisis imunodefisiensi. Nah, ini jangan salah menyebut imunodefisiensi, yaitu memahami patofisiologi dan prinsip farmakologi HIV/AIDS. Kemudian menganalisis autoimunitas dan bagaimana relevansinya dalam membangun dan merumuskan suatu perawatan yang tepat dan berbasis bukti. Jadi nanti bisa kalian memfokuskan, oh ternyata imunodefisiensi dan autoimunitas ini berbeda. Itu harus dipahami, ya. Dan sering penyuluhan di sekolah-sekolah dulu, kan? Ya, sering di penyuluhan HIV ini. Nah, sekarang kalian punya ilmunya, tahu, oh ternyata, oh iya. Jadi nanti tolong adik-adik yang dari SMK dikasih tahu, kalian juga jaga diri, ya. Jangan teman, jangan sampai nggak lihat. Ya, patofisiologi dan terapi HIV. Bagaimana HIV melumpuhkan pertahanan? Yang pertama, diinvasi. Jadi virus masuk dan membajak sel CD4. Tadi bapak cerita mulai itu, ya. Kemudian, ya, jadi dia itu berubah dirinya, ya, atau mereplikasi dirinya, bahasa kerennya, ingat itu. Jadi sel CD4 diubah menjadi pabrik virus HIV baru. Jadi di sana itu moyak-moyak buat bangunan baru, pabrik, ya, intinya buat virus HIV setelah dia membunuh cindera atau CD4. Kemudian
disrupsi ya. Jadi sel CD4 hancur melepaskan virus baru untuk menyerang sel CD4 lain. Ya itu sudah mulai menyerang yang CD4 yang lain. Ya, kalau jumlahnya berapa tadi? Kurang dari 200 ya. Hasilnya jumlah CD4 menurun drastis sehingga terjadilah imunitas menurun. Makanya gejalanya itu sering capek. Ya. Kalau enggak pasti demam, demam panjang, terus sering BAB, diare berat, pokoknya semua sakit, malah sampai pusing. Ya. Kombinasinya semua ya. Nah, makanya ada obatnya biasanya dipakai itu ET ya, bukan tapi anti retroviral kan itu bukan viral tapi anti retroviral terapinya itu farmakologi ya. Tujuannya menekan replikasi virus ya, bukan menyembuhkan ya, tapi menekan, jadi tidak berkembang ya. Kemudian prinsipnya kombinasi obat dari beberapa golongan, nah itu namanya NRTI, PI dan lain-lain. Nah, kemudian untuk mencegah resistensi, hasilnya viral, ya itu viral itu. Viral load namanya, tidak terdeteksi, jumlah CD4 meningkat, biasanya seperti itu. Tapi nanti kalau tidak terapi lagi, nah, kayak hati-hati. Terus contoh penyakit autoimun. Nah, dari awal kita sudah kasih tahu contohnya artritis reumatoid. Jadi target serangannya jaringan sinovium pada sendi-sendi ya. Ini sendi banyak sendi kita nih. Ada sekitar berapa? Ribuan gitu? Kurang? Ratusan? Nah, ya. Kemudian manifestasi kunci ya. Jadi gejala yang timbul dari nyeri, bengkak, kaku pada sendi. Nah, jadi ya, itu. Kemudian terutama pada pagi. Kalau naik kaku atau nyeri sendinya pagi hari sudah tua. Ya, sekarang ada istilahnya remaja lansia. Jompo maksudnya. Ya, jompo. Kemudian yang menuju pada erosi tulang dan deformitas sendi yang progresif. Jadi nanti ada yang buka, ya. Enggak dalam bagian sini. Ini bagian yang utamanya lutut yang namanya. Ya. Lutut kan? Ya. Ini dekol ada dulu. Oh iya. Dekol sama lutut sama ini. Kalau ini apa? Ini itu. Artritis reumatoid, kemudian sistemik lupus erythematosus, saking sulit menyebutnya. Nah, kalian bilang lupus saja. Ya. Target serangan, diserang dia sistemik, ya, mulai dari semua organ, multi organ ya, termasuk kulit, sendi, ginjal, jantung, otak. Apalagi kalau sudah di otak aja. Kemudian manifestasinya penyakit seribu wajah. Yang tadi bapak bayangkan kalian, wajahnya di mana-mana, di sini ada, di sini ada. Kemudian kayak ruang kupu-kupu. Nah, bahasa kerennya melaras. Cerakan sendi, nah, masuknya nefritis, urusan ginjal, kelainan darah, dan sensitivitas. Nah, kalau dia tidak bisa matahari atau apa yang dingin berubah ya. Kadang-kadang
Ada yang di sini? Udah pernah merasakan? Alhamdulillah. Oke. Prinsip farmakologi autoimun. Yang pertama tujuannya adalah menekan sistem imun yang terlalu aktif. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ibuprofen. Jadi meredakan gejala nyeri dan inflamasi akut. Kalau ada yang dikasih ibuprofen dan lain-lain, berarti dia ada nyeri-nyeri ya dalam tubuhnya. Ini kan tuh kalian di rumah sakit mengalami obat ini apa tadi terapinya atau farmakologinya ibuprofen. Harus tahu nyeri ya. Ada juga kortikosteroid ya, contohnya prednison. Jadi antiinflamasi kuat dan imunosupresan efektif, namun berisiko efek samping jangka panjang jika digunakan berlebihan. Yang disesuaikan dengan kondisi ya dan saran dari dokter. Kemudian obat atau terapi farmakologi selanjutnya lebih ada namanya DMARDS ya, atau disease modifying anti-rheumatic drug, drug minuman itu ya. Contohnya methotrexat ya. Terapi utama bekerja pada akar masalah untuk menekan respon imun dan memperlambat progresi kerusakan sendi atau organ, menunjukkan waktu untuk menunjukkan efek. Kayak ini obatnya SND ini. Oke, kemudian ini rangkuman yang mungkin kalian bisa catat ya. Jadi perbedaan yang tadi antara imunodefisiensi dan autoimun, jangan lupa nih ya. Kemudian tadi masalah utamanya sistem imun lemah atau hancur, sistem imun terlalu aktif dan salah sasaran. Itu bedanya ya antara imunodefisiensi dan autoimun. Penyebab serangan virus dari luar, ingat HIV virus ya, sama juga ada HIV, kalau ada V-nya virus berarti. Kemudian serangan oleh sistem imun sendiri atau hilang toleransi diri. Jadi sistem imunnya itu kena hack ya, kena hack gitu, atau kena benturan atau kena penyakit ya. Makanya dia itu serang tubuhnya sendiri sehingga terjadi autoimun. Kemudian akibat klinis tentang infeksi oportunistik dan kanker. Ternyata ini juga bisa kanker dan tidak karena memang sudah rusak sistem imunnya. Inflamasi kronis dan kerusakan jaringan atau progresif dari autoimun ya. Untuk terapinya menekan infeksi virus agar imun pulih dan berfungsi. Apa tadi obatnya? Obatnya apa? Ibuprofen. Apa? Ini loh virusnya ART. Terapinya apa? Antri terapi ya. Kemudian menekan respon imun berlebihan atau imunosupresi. Ya, tadi ada apa aja? Ibuprofen dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Jelas ya. Kalau seseorang mengalami depresi berlebihan bisa menyebabkan autoimun. Autoimun itu bisa sampai kurang dari 9 bisa menyebabkan kematian. Kalau orang depresi, Iya. nah itu berhubungan nanti yang namanya psikoniurologi. Tadi berhubungan semua. Katanya kalau orang yang selalu mikir aneh-aneh, pikiran negatif, itu nanti membuat badannya itu ya
kurang bertenaga dan lain-lain. Ini ada namanya risiko neuroimunologi. Ada betul. Bisa saja kalau dia sering juga. Orang kamu sakit HIV terus nggak bisa didekati sama orang, ya kan? Apa perasaan? Iya, ya sudah bunuh diri. Iya kan? Iya kan? Apa? Kenapa? Ya bisa jadi ya, gara-gara penyakitnya bisa. Makanya sekarang itu intinya tolong jaga kondisi, jaga diri ya, jangan sampai hal-hal seperti gangguan sistem imun ini menghampiri kalian, bahaya. Nah ini integrasi bagi perawat, jadi pemahaman fisiologi menjadi dasar terjadi yang berkurang, edukasi pasien, jangan lupa yang tadi HIV, kepatuhan terapinya pakai ART ya, antiretroviral terapi, seumur hidup juga, seumur hidup. Kemudian jangan lupa pencegahan infeksi mulai dari diri sendiri, ya. Jangan sampai kalian pasiennya kamu belum tahu dia ternyata HIV, kamu coba merawat, nggak pakai APD sisa, tusuk jarum bekas HIV, itu terjadi. Kalau autoimun manajemen obat, jangan lupa pengenalan tanda flare up ya, kondisinya parah ya, proteksi diri ya. Nah ini contoh terapinya ya. Kemudian dukungan psikososialnya, mengelola stigma HIV ya, jangan sampai kita menjauhi ya. Perawat itu tetap mengayomi atau membantu care. Caring yes. Oke. Dan hidup dengan penyakit kronis, nah ini ya, tetap ini kita dukung. Kita seorang perawat harus care terhadap semua pasien kita, tapi harus memperhatikan pencegahan juga ya. Jadi ya melindungi kita gimana, makanya beda-beda diri ya sebagai seorang perawat. Hidup kalau yes. Ada yang mau ditanyakan? Satu aja, jangan banyak-banyak. Pak, izin tanya. Kalau HIV itu kan terapinya melalui ART, tapi kalau dia itu sudah nyampe ke tahap AIDS-nya apa terapinya? Sama, tapi AIDS juga. iya. Karena AIDS itu kan sudah ini nih Pak. Iya, dia tuh kalau AIDS itu mencegah terjadinya infeksi. Nah, kalau sudah AIDS itu berarti sudah terjadi infeksi. Jadi terapi khusus untuk AIDS itu Terapi khusus ya, tetap dikasih obat ya. Obatnya ART itu sampai dia sembuh total. Jadi tidak boleh lepas dari itu terapinya. kalau misalnya lepas dari kepatuhan ART itu Ya sudah. selesai. Jadi berarti kalau AIDS itu AIDS itu pasti kemungkinan bisa sembuh. Ya bisa, tapi semakin parah. Jadi kalau di kepatuhan ART berarti bisa aja. Yes, mengurangi menekan, ya, menekan virusnya berkembang biak. Ya, tidak tambah juga ya. Iya. Tidak tambah meningkat. Iya dong. Kalau AIDS-nya, kalau seandainya orangnya itu nggak sadar dengan HIV, terus kok malah tiba-tiba AIDS, terus terapinya bagaimana? Pasti dia harus tahu nggak mungkin dia AIDS langsung. Pasti dia dirinya udah tahu dia terkena HIV. berarti bertahap. Dia bertahap ya. Intinya AIDS itu kan sudah terkena virus kronis lah intinya. Jadi
Ini sudah kronis. Ya makanya ada namanya koda, orang dengan AIDS. Nah, itu harus siap-siap jadi pendamping untuk memberikan terapi obat seumur hidup. Ya, itu usahanya gimana? Intinya itu memperburuk kondisinya saja. Kalau tidak patuh dengan obatnya. Ya, tenang aja, lambat saja, ya kondisinya, biar nggak parah. Sudah ya? Ada lagi? Cukup? Ya, mungkin itu saja dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem pencernaan ya. Nanti dalam mungkin kita bahas masalah gastritis atau apa kemarin? Apa? Sebenarnya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya.